Hai Virgo, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Selamat menunaikan ibadah puasa yang puasa. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Virgo. Kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar atau kita saling menyerap. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian ya. Di bulan Maret yang super wow ini ya, dimana juga kita ada di bulan puasa ya kan, super wow, dan juga ada lebaran ya kan. Nah, selain itu ada gerhana bulan di Virgo pertengahan bulan dan gerhana matahari di penghujung bulan di Aries, plus ada yang retrograde Merkuri dan Jupiter dan Venus ya, Merkuri, Venus dan Saturn, maaf, plus Neptune akhirnya meninggalkan Neptunus ya, akhirnya meninggalkan Pisces setelah 14 tahun bergumul di Pisces ya, dia pergi meninggalkan Pisces masuk ke Aries. Nah, kita lihat nih dampaknya apa untuk Virgo ya kan. Ntar kalau ada yang nggak tahu, gue akan jelasin apa sih retrograde ya. Kalau kalian udah tahu tinggal skip aja, kalau nggak tahu stay. Dan kalau kalian belum nonton prediksi 2025, dicek ada di playlist gue udah ada. Dan kalau ini baru yang pertama buat kalian, di subscribe aja, oke? Nah, jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign, yaitu yang merepresentasikan apa yang terjadi secara emosional kepada kalian, dan rising atau ascendant dan sign kalian, yaitu merepresentasikan apa yang terjadi secara nyata atau fisik ke kalian. Nah, kalau kalian nggak tahu rising atau moon sign kalian Google aja gratis, cari birth chart atau natal chart ya. Di situ kalian ntar diminta mengisi data-data kalian ya. Yang paling penting untuk kalian isi adalah jam lahir dan juga tempat di mana kalian lahir. Oke, setiap orang berbeda dan nggak semua Virgo sama ya kan. Itu yang membedakan jam lahir kalian dan di mana kalian lahir. Oke, langsung aja gue pakai tarot double face. Nah, kita lihat dengan segala energi yang ada di bulan Maret 2025, udah langsung keluar deh. Apa yang terjadi dan perlu diketahui Virgo? Energi pertama, energi kalian ini Ten of Swords. Ten of Swords. Lagi-lagi ini general reading ya, seperti pada umumnya ya. General reading. Jadi kalau kalian butuh personal reading, di box description gue itu ada link ke WA gue, kalian tinggal bahas gue aja ya. Kartu kedua ya, energi kedua, challenge kalian di bulan Maret 2025 ini apa sih? Five of Wands. Energi ketiga, kartu ketiga, itu pelajaran apa yang kita Virgo ya bisa pelajari dari energi Merkuri retrograde. Knight of Swords. Kartu keempat, pelajaran apa yang bisa kita pelajari dengan dari energi Venus retrograde. Seven of Cups. Nah, kartu kelima itu adalah transformasi apa yang akan terjadi pada Virgo atau apa yang perlu dirilis oleh Virgo. Two of Wands. Kartu keenam, area dalam hidup kita itu apa sih yang paling kena dampak dari semua energi yang berlaku di bulan Maret ini, Maret ya. Ini eclipse season ya, jadi musim gerhana ini konotasinya adalah transformasi ya. Anyway, kalian dapat Ten of Pentacles.
energi Virgo sendiri. Dan kartu terakhir ya, saran dan petunjuk untuk Virgo mampu memanfaatkan energi-energi yang super wow di bulan Maret ini untuk perkembangan diri Virgo sendiri. Itu apa? Page of Cups. Under the deck, Ace of Wands. Nah, untuk kartu untuk kartu saran dan petunjuk, gue tambahin dengan The Wisdom of the Oracle ya. Petunjuk untuk Virgo. Petunjuk dan saran untuk Virgo. Satu kartu aja please. A change in the wind. Tapi kebalik. Nanti kita bahas. Oke? The tribe. Mulai panas loh. Nah, di Bali mulai panas. Ya kan? Apa kita udah masuk ke spring? Spring maksudnya, apakah musim hujan sudah selesai? Anyway, kartu pertama, energi Virgo, Ten of Swords. Ini adalah kelar kita, ya kan? Kita sudah tiarap, kita sudah selesai. Nah, apalagi energi Virgo ya kan, dengan gerhana bulan di Virgo, jelas. Ya, emang kita sekarang di seasonnya Pisces ya kan, dimana transformasi besar-besaran itu sebenarnya untuk Virgo ada di bagaimana kita merepresentasikan diri kita sendiri, apa yang kita ingin, apa yang Virgo ingin, bagaimana Virgo ingin dikenal, kurang lebih gitu, atau dinilai, atau dilihat, ya kan? Self image yang seperti apa sih yang kita inginkan? Ini ada perubahan ya. Ini istilahnya Ten of Swords kan 10 pedang ya, 10 pedang. Ini kita udah istilahnya udah selesai. 10 itu satu. Kebangkitan lagi, kebangkitan. Kita sudah selesai, dan ini energi Gemini. Energi Gemini itu saudaranya si Virgo karena sama-sama di bawah pengaruhnya planet Merkuri. Ya, Merkuri ada di Pisces dan Merkuri akan retrograde di tanggal 12. Nah, kita sudah masuk ke pre-retrograde. Ya, kita sudah mulai merasakan pre-retrograde. Nah, Merkuri retrograde. Dan parahnya lagi sih, sebelum gue beranjak ke penjelasan retrograde, ini karena ini energi Gemini. Di Gemini itu ada Jupiter, ya kan? Ada Jupiter. Jadi apapun yang ada di rumahnya si Gemini ini dibesar-besarin. Nah, khususnya untuk Virgo, ini untuk masalah status, reputasi, ya, karir, dan visi jangka panjang. Segala kekhawatiran kita lah, apalah gitu kan, semua pemikiran kita itu kan istilahnya dipertanyakan lagi. Kalau bahasanya gue ini rebranding sih. Pengemasan ulang. Ya kan? Pengemasan ulang untuk si Virgo. Entah itu visinya, entah itu karirnya, whatever. Ini general reading. Ya. Jadi apakah visi kemarin, visi kita yang kemarin itu malah menjadi batasan buat kita sendiri untuk bisa lebih kreatif, untuk bisa lebih berguna mungkin, anyway, lebih bisa sesuai dengan diri kita mungkin, ya. Anyway, semuanya trial and error. Bicara tentang Merkuri yang di Pisces dan retrograde,
Sekarang gue jelasin tentang retrograde. Retrograde itu ya, kalau yang udah tahu skip aja langsung, yang belum ya. Retrograde itu adalah semua planet pada saatnya dia akan retrograde ya. Mau planet apapun itu. Memang mereka itu semua selalu bergerak, berputar gitu ya. Tapi ada saatnya mereka diam, berhenti. Capek gitu. Ada saatnya mereka punya siklusnya untuk berhenti. Dan di saat berhenti, buminya kan tetap bergerak ya. Jadi kita ngelihatnya retrograde, mundur. Padahal nggak ada yang mundur, cuman diam. Nah, dampak dari planet yang diam itu adalah energinya menjadi kayak seakan-akan double. Kenapa? Karena paling dekat dengan bumi. Ya, jadi jelas banget akan berasa gitu loh. Nah, Merkuri sendiri itu melambangkan atau merepresentasikan komunikasi, ya, intelektual, persepsi, cara berpikir, pattern kita berpikir, ya, segala pengetahuan yang kita dapatkan hingga saat ini, lokal travel, kontrak, ya, hubungan dengan kakak adik, ya, saudara, ya, lingkungan sekitar kita. Nah, Merkuri retrograde itu adalah saatnya untuk kita merevisi lagi cara kita berkomunikasi atau internal dialog kita, bagaimana kita berbicara, berkomunikasi dengan diri kita sendiri, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Dan biasanya di saat Merkuri retrograde itu banyak kesalahpahaman. Ada masalah dengan elektronik ya, laptop, HP, wifi, bahkan transportasi kendaraan, motor, mobil, ya. Bahkan sign kontrak ada yang tiba-tiba salah gitu. Jadi disarankan untuk sangat berhati-hati ya, cek dan recheck sebelum membuat kontrak ya. Bukan yang nggak boleh, bukan yang nggak disarankan ya, maksudnya pay into details gitu, cek dan dicek kalau perlu sampai 3 kali ya, sebelum benar-benar sign kontrak, sebelum benar-benar mengambil keputusan gitu ya. Dan Merkuri di Pisces itu sendiri sudah sulit ya. Kenapa? Karena si Pisces ini modelnya adalah memimpi, dia imajinatif, dia sukanya ngawang dan cepat banget, dia sangat-sangat imajinatif, yang mana si Merkuri ini ya punya kesulitan untuk menangkap atau memformulasikan apapun imajinasi si Pisces ini untuk menjadi kata-kata. Jadi Merkuri di Pisces aja udah gak nyaman gitu loh buat Merkuri, apalagi retrograde. Nah, Merkuri di Pisces ini buat Virgo dampaknya adalah komunikasi dengan orang lain ya, bahkan dengan diri kita sendiri nih, kita punya punya kesulitan dalam berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Gitu. Gitu, suka kadang-kadang tadi gue mikir apa ya gitu. Tadi gue mau ngomong apa ya gitu. Padahal ngomong sendiri gitu kan. Terus ada yang mungkin jadi banyak kesalahpahaman terhadap dengan orang lain ya. Jadi itu di underline ya, maksudnya di garis bawain ya. Untuk Virgo sangat berasa. Anyway, terutama Virgo rising sign ya, kayak gue itu Virgo rising sign. Lalala. Nah, kartu kedua, challenge Virgo di bulan Maret, 5 of Wands. Konflik, ada konflik. Konflik apa nih? Ini energinya si Leo. Konflik dalam mengekspresikan diri, konflik dalam berkreasi mungkin ya. Konflik ini karena ini energi Leo ya, sangat mungkin ini tentang konflik dari apa yang kalian itu penting gitu, apa yang prinsip kalian sendiri. Kalian mungkin mencoba mempertahankan prinsip dan nilai-nilai yang kalian pegang ya. Jadinya akan ada konflik.
prioritas kalian, nilai-nilai kalian, pedoman-pedoman kalian, ya, prinsip yang kalian pegang, ideal yang buat kalian, ya, itu akan bisa menyebabkan konflik dengan orang lain juga, gitu. Ya, jadi challenge-nya di bulan Maret ini adalah konflik itu sendiri. Wait. Salah gua. Salah. Leo itu bukan masalah prinsip dan nilai. Halt. Maaf. Aturannya gue ngitungnya ke belakang, bukan ke depan. Jadi, bukan di rumah kedua, tapi rumah ke-12, yaitu konflik terhadap hal-hal yang sifatnya gelap. Kita tidak ketahui. Tentang karma, tentang spiritual, tentang hal-hal yang di luar nalar, kemampuan kita bernalar. Kegelapan itu sendiri, ya, ketidaktahuan itu sendiri akan ada konflik di situ. Entah itu karma, alam bawah sadar, whatever, ya. Mungkin keburukan itu sendiri ada konflik. Nah, ini karena bicara tentang Leo, ya. Tahu gue ini sekarang bulan Maret, ya. Tapi Mars itu akan masuk ke Leo bulan April. Sekarang di bulan Maret masih ada di Cancer. Ini konflik dalam menentukan ini kayaknya, menentukan lingkungan sekitar yang bagaimana. Oke. Dengan siapa kita ingin berteman loh, dengan siapa kita, di mana kita ingin berada, di komunitas yang bagaimana, kurang lebih gitu. Karena Mars baru saja meninggalkan retrograde-nya direct tanggal 24 Februari, ya. Dan selama bulan Maret Mars akan stay di Cancer, jadi sangat nggak nyaman, ya. Tapi bawaannya gerbuk gitu loh. Agak-agak impulsif jadinya. Agak impulsif karena pengennya gerak, tindakan gitulah. Itu challenge-nya Virgo. Oke. Nah, di kartu ketiga, ya, pelajaran apa yang Virgo bisa dapatkan dengan energi Merkuri retrograde di Pisces? Kalian dapat Knight of Swords, lagi-lagi energi Gemini, ya kan, saudaranya si Virgo. Kalian akan mengungkapkan sebagaimana adanya. Apapun yang ada di pikiran kalian akan ungkapkan. Ya, kalian nggak mikir perasaan orang lain dah, kurang lebih gitu. Bluntly speaking, ya. Being bold. Orang sakit hati bukan urusan gue ngomong apa adanya, gitu. Bahasanya gitu. Kalian akan komunikasikan, kalian akan ungkapkan itu, kalian akan apa adanya. Itu yang kalian pelajaran, bagaimana mengungkapkan atau mengekspresikan apapun yang kalian ingin sampaikan itu ada baiknya disungkapkan, jangan ditahan. Nah, kartu keempat, pelajaran apa yang kalian bisa dapatkan, Virgo bisa dapatkan dari energinya Venus retrograde. Retrograde kalian udah tahu, Venus itu merepresentasikan money, value, ya, relationship dan harmoni. Value itu termasuk money, termasuk energi kalian sendiri, termasuk waktu kalian sendiri, ya, berharga nggak sih, gitu. Termasuk hidup kalian, termasuk fokus kalian, ya, value. Jadi punya nilai dong. Bagaimana kita menghargai hidup kita, diri kita, tenaga kita, energi kita, waktu kita, bagaimana kita menginvestasikannya, ya kan? Dan bagaimana dalam relationship pun, ya, bagaimana kita memvalue itu juga, ya, menghargai itu semua. Tapi ya semuanya berangkat dari diri kita sendiri. Dan kalian dapat apa? Kita dapat apa? Seven of Cups. Seven of Cups ini energinya si Scorpio.
energi Scorpio buat Virgo itu ada di mindset kalian. Istilahnya kita kayak kebingungan nih kayaknya dengan energinya Seven of Cups. Kita bingung ini mesti gimana ya, enaknya yang mana ya, kayak kita punya banyak tawaran gitu, kita kayak punya banyak tawaran, kita kayak punya banyak pilihan, dan semuanya itu lumayan menjanjikan, lumayan menggoda gitu. Gue cuma mengingatin di sini, di saat pilihan itu banyak ya, jangan lupa biasanya ya yang terlihat, pilihan-pilihan yang terlihat itu biasanya tidak mencerminkan diri kita. Karena pilihan-pilihan itu hanya ngedistract itu mengalihkan dari fokus kita terhadap diri kita sendiri, akan kebutuhan kita sendiri gitu. Karena kita terlalu fokus pada pilihan yang ada. Nah, seringnya ya kita nggak punya pilihan untuk yang benar-benar sesuai dengan diri kita. Biasanya nggak ada pilihan gitu. Tapi pilihannya cuma menciptakan pilihan itu, bukan berdasarkan apa yang ada gitu. Oke. Dan Kak, ini itu tadi, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Apakah kita mau mentoleransi? Apakah kita mau beradaptasi? Istilah bahasanya gini, contohnya ya. Pilihannya itu kadang kita diminta untuk berkompromi untuk tidak menjadi diri kita. Nah, bagaimana kita memvalue diri kita sendiri? Haruskah kita berkompromi? Bagaimana kita memilih? Apakah kita terikat oleh kebutuhan kita sendiri? Atau kita punya keyakinan kalau diri kita jauh lebih berharga? Just in case, gitu kan. Ya. Itu semua berangkat dari mindset kita sendiri ya. Karena energi Scorpio itu buat Virgo ada di rumah ketiga, yaitu rumahnya si Merkuri itu sendiri sebenarnya. Rumahnya mindset, persepsi, dan intelektual dan komunikasi. Oke. Kartu kelima, transformasi apa yang akan terjadi pada Virgo atau apa yang perlu dilepaskan, dirilis oleh Virgo. Two of Wands. Two of Wands ini apa? Two of Wands ini kita lagi berada di persimpangan jalan, mencoba untuk menerawang ke depan. Kalau kita milih jalan A gimana? Kalau kita milih jalan B gimana? Gitu. Mencoba untuk tidak tersesat di persimpangan loh. Jadi setiap Virgo beda, dan itu kembali ke masing-masing ya, masing-masing orangnya. Ini energi Aries by the way. Ini energi Aries, dan bicara tentang Aries, Neptune masuk Aries juga ya. Nah, selama 14 tahun ya, itu mungkin itu mungkin buat Virgo 14 tahun Neptune itu idealnya dalam relationship ya, di Pisces, maksudnya Neptune di Pisces itu tentang idealnya sebuah relationship, partnership gitu ya. Nah, begitu Neptune masuk ke Aries, udah nggak penting lagi mungkin itu, karena Neptunus itu bicara tentang visi ya, mimpi, idealnya yang nggak punya batas itu ya, semua mungkin soalnya. Nah, di saat Neptune masuk ke Aries untuk Virgo itu karena Aries itu api ya, semua mimpi, goal ya, tentang bagaimana kalian akan berbagi itu akan lebih termanifestasi gitu. Entah itu ya segala hal yang sifatnya milik bersama lah ya, bagaimana kita berbagi, kurang lebih gitu ya. Nah, ini tentang di persimpangan jalan tadi, jalan mana yang kalian pilih, bagaimana kalian ingin berbagi.
Uh, dan gerhana matahari di Aries ya. Jadi setelah Neptun masuk ke Aries, itu ada gerhana matahari di Aries. Nah, gerhana matahari itu membedakan kalau bulan ya, gerhana bulan itu sifatnya sangat personal. Lagi-lagi bulan itu sangat feminin. Bulan itu sangat emosional. Ya, dan itu sangat personal. Nah, kalau matahari, karena matahari itu bicara tentang kebahagiaan, kesenangan, ya. Matahari itu juga merepresentasikan ego dan power, kuasa. Nah, di saat gerhana matahari, ya, biasanya yang punya kuasa itu gini, swing, akan ada yang terungkap tentang sesuatu yang punya kuasa, sesuatu, seseorang, whatever. Nah, yang punya kuasa itu jadi sing gitu. Lagi-lagi kalau kalian butuh personal reading, bahas gue aja ya. Oke, kartu keenam, area hidup kita yang akan kena dampaknya di bulan Maret ini, yang banyak terkena dampaknya oleh energi-energi yang berlaku di bulan Maret ini adalah Ten of Pentacles. Ini energinya Virgo itu sendiri. Ya. Komitmen kalian, kesetiaan kalian, loyalitas kalian, ya, pengabdian kalian, stabilitas ekonomi bahkan, dan bagaimana kalian ingin dikenal atau dinilai, citra diri kalian, itu yang kena dampaknya. Ten of Swords, Ten of Pentacles. Yang nggak ada kan Ten of Wands sama Ten of Cups. Anyway, bicara tentang energi Virgo ya, energi gerhana bulan ya. Sisi emosional kita yang mungkin akan terguncang dengan istilah gini, karena energinya si Saturn yang retrograde ini ya, artinya kan Saturn itu kan melambangkan ya, Saturn itu melambangkan atau merepresentasikan keharusan ya. Norma-norma, etika, disiplin, tanggung jawab, grounded, membumi gitu ya, dewasa, mandiri gitu. Itu energi Saturn, energi yang istilahnya pemerintahan, institusi, semua hal yang sifatnya duniawi, peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan sosial bahkan ya, itu energinya Saturnus, dan dia retrograde di Pisces. Padahal di saat gerhana bulan yang pertengahan bulan itu ya di Virgo, Neptun masih belum masuk ke Aries, Neptun masih di Pisces. Nah, Neptunus itu kan yang sangat ngawang gitu ya, yang sangat membuai dan bermimpi, oh gue maunya gini, gue maunya gini, sama Saturn yang lagi retrograde, luluh itu semua mimpi. Istilahnya Neptunus itu suka melihat segala sesuatunya itu dengan realitas, dengan kacamata yang berwarna, kurang lebih gitu. Nah, idealnya gini loh. Nah, dengan energi si Saturn, semua hal yang sifatnya nggak real, sifatnya nggak bisa dibikin nyata, nggak bisa dimaterialisasikan, nggak bisa dibikin nyata, itu semuanya akan teruntuh. Nah, energi halu dan delulunya si Neptun itu akan runtuh, gitu. Jadi wow sih,
Energi gerhana bulan di Virgo ini untuk Virgo ya, benar-benar akan berasa sih betapa kita ini Ten of Swords ya, kita serasa ditikam oleh siapa? Oleh cara berpikir kita sendiri, keinginan kita sendiri. Anyway, saran dan petunjuk untuk Virgo, mampu menggunakan atau memanfaatkan ya energi-energi yang berlaku di bulan Maret ini untuk self development atau untuk perkembangan diri Virgo sendiri. Itu apa? Page of Cups, bukalah hati. Tetap menjadi yang terbuka hati, dengan hati yang terbuka. Menjadilah yang open, yang lentur, yang siap belajar dari rasa. Ini energi Pisces. Semua ada di Pisces sekarang energinya, ya kan? North Node saja di Pisces, Saturn masih di Pisces, Neptunus masih di Pisces, Merkuri juga di Pisces, ya. Nah, dari the wisdom of the oracle ya, dapat a change in the wind, kebalik. Nah, kalau tegak itu akan ada angin perubahan ya. Tapi dia kebalik, perubahan itu belum ada. Stay open Virgo, stay open Virgo. Jangan kita kotak-kotakin dengan semua plannya kita ya. Kadang kita malah membatasi. Stay open, okay. Dan subconscious mind atau alam bawah sadar Virgo adalah Ace of Wands. Kalian punya semangat baru. Iyalah, tanggal 28 kemarin itu New Moon, bulan baru di Pisces. Punya semangat baru. Punya semangat baru. Dan dari alam bawah sadar dari dia ini ada petapa The Tribes. Kita juga jangan melupakan lingkungan sekitar kita juga, ya, komunitas kita, di mana kita berada. Oke, udah segitu aja. Semoga resonates dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.